wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Muhtaram wal Mukarram Dirul Ma'at Abu Yahya Ibn Habib Hasan bin Ahmad Baharun Mata Allah Ta'ala fitul hayati syarifah Maulana Habib Ahmad Bagin Mustafa Salihin Amin Allah Habib Ahmad Muhammad Al-Wajidu wa jami' al-hadirin aulad Abu Yahya Habib Hasan Ibn Habib Ahmad Baharun. Fanashkurullah subhanahu wa ta'ala menjama'ana fi hadal makan al-mubarak ala sihatin wal afiyah fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami sangat senang sekali bisa bertemu, bertatap muka, bermuajahah dengan anak-anak almarhum Habib Hasan yang tidak lain yang kalian semuanya adalah saudara dari kami, dan kami bisa sangat bersyukur dan berterima kasih ditakdirkan bertatap muka dengan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini sebenarnya tidak pantas kami berbicara di depan para asatidz, para habaib yang intisalan lil amal. Mungkin hanya bisa memberi satu kalimat, dua kalimat. Yang pertama tentunya kita tahu semuanya bagaimana Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau sangat mengharap daripada murid-murid, daripada anak-anak beliau ini untuk memberikan ilmu yang telah didapatkan kepada orang lain, menyebarkan ilmu yang sudah didapatkan di pondok pesantren disebarkan kepada orang lain. Bahkan Abuya kita tahu semuanya, yang hanya setahun atau bahkan setengah tahun, bahkan 3 bulan mondok pun diharapkan oleh beliau untuk ngajar. Dan kita tahu wala yakhfa alaina fadlu da'wah ilallah, yang kita tahu berapa fadilah dan keutamaan orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panggil mereka untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah ilallah, bukan dakwah ila al-akhir, bukan dakwah ila dunia, tapi dakwah ilallah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ke jalan yang benar. Ya, di sini kita bisa mendapatkan banyak keutamaan, banyak manfaat. Yang salah satunya pahala yang besar tentunya, dan kedekatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pahala jelas sudah, karena dakwah termasuk manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang sebaik-baik di antara mereka, di antara manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat apapun itu, kita berikan manfaat dengan tenaga kita, kita beri manfaat dengan pikiran kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita. Yang paling banyak memberikan manfaat itulah yang terbaik di antara mereka. Berarti terbaik di antara mereka terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sampai dikatakan bahwasanya matahari lebih afdal daripada bulan, salat khusufus syams lebih afdal daripada khusuful qamar. Karena mereka mengatakan as-syams anfa aksar naf'an minal qamar, lebih banyak manfaatnya daripada bulan. Kalau itu syams dengan qamar, apalagi di antara manusia, yang mana yang paling banyak memberi manfaat, maka itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita tahu yang paling banyak manfaatnya dan paling bernilai manfaatnya adalah ilmu. Kita berikan harta manfaat, kita berikan kepada orang lain pikiran manfaat, tapi yang terbaik di antara manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah ilmu. Karena apa? Karena ilmu itulah kunci keberhasilan manusia. Kalau kita tidak, ya, kalau manusia diciptakan oleh Allah SWT lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia
di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tentunya tidak mungkin mereka bisa melaksanakan liya'budun ini kecuali harus ada ilmu. Jadi intinya kembali ujung-ujungnya kepada ilmu. Siapapun, apapun jabatannya, tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi ulama, mau menjadi pejabat, mau dokter, mau pengusaha, mau tukang parkir sekalipun, butuh kepada ilmu. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, thalabul ilm fardhun ala kulli muslim. Dan tidak bisa selamat seseorang untuk menjalani kehidupan dunia ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bil ilm, kecuali dengan ilmu. Kita semuanya punya tugas, punya misi sebagai dai ilallah, sebagai ustaz. Dan alhamdulillah kita bangga, kita senang di Pontianak ya, murid-murid Abuya terkenal. Wah, banyak di antara mereka yang dakwah ya, kebanyakan mereka mungkin insyaallah kita harapkan semuanya berdakwah. Amin. Dakwah dengan apapun. Dakwah dengan jabatannya bisa dianggap dakwah, dengan hartanya dianggap dakwah, dengan tenaganya dianggap dakwah. Walaupun tentunya sebagaimana kita katakan dakwah yang paling afdal tentunya dengan ilmu. Jadi kita punya misi yang tidak lain, itu adalah misi Rasulullah SAW, yaitu menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW untuk selamat di akhirat nanti. Bagaimana cara menyelamatkan? Kita ajak mereka, kita nasihati, kita ajarkan, ini misi Rasulullah SAW yang wajib, dan itu beban kita, kewajiban kita, amanat bagi kita yang mempunyai ilmu. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al-ilm. Nah, disinilah kita ingin betul-betul mendapatkan atau menghasilkan apa yang diinginkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, yaitu sebanyak mungkin, kalau bisa semuanya yang diharapkan oleh Rasul. Idzan la arda wahidun min ummati finnar. Ya, menyelamatkan mereka dengan kita dakwah sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Ya, karena Rasul SAW sangat diharapkan. Kita tahu waktu di Sirat, di saat melewati Sirat, manusia di saat itu dalam keadaan ya kebingungan. Mereka tidak tahu nasib mereka, bagaimana melewati Sirat. Ya, ada yang melewati dengan cepat seperti kilat, ada yang dengan seperti burung terbang, ada yang dengan jalan lari cepat, ada yang lari biasa, ada yang jalan lemah. Bahkan di antara mereka sampai mengatakan protes kepada Allah, lima abta'ta bi, kenapa kamu ya Allah, engkau ya Allah Subhanahu wa taala membuat aku lambat berjalan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala lahu ma abta'tu bika walakin abta'a bika amaluk. Aku tidak membuat kamu lambat dan berjalan, tapi yang membuat kamu lambat dan berjalan amalmu sendiri. Oleh karena itu ada qadril amal. Murur ala sirat ala qadril amal. Disitulah penentuan apa kita bisa sukses untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala atau mungkin terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu yang nabi-nabi masing-masing diberikan minasyah, kursi seperti kursi pengantin, kursi besar, kursi luas. Masing-masing nabi duduk di atas kursinya masing-masing untuk melihat umat mereka bagaimana melewati Sirat. Illa nabiyuna Muhammad SAW. Tidak tenang Nabi Muhammad, tidak bisa tenang duduk di atas kursi, tapi berdiri, berjalan dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Karena apa? Karena khawatir akan umatnya satu masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad ketika itu mengatakan, salim ummati, salim ummati, salim ummati, ma atrubu nafsi wala atrubu Fatimah ibnati, nah atrubu ummati. Ketika itu Rasulullah yang diingatkan seperti itu. Oleh karena itu sangat gembiranya ketika Rasulullah SAW yang mempunyai ketika itu ada orang Yahudi yang berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi tapi berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu saat si Yahudi ini sakit keras dan dijenguk oleh Rasulullah SAW. Dan di saat dijenguk oleh Rasulullah SAW melihat keadaannya sudah parah, dilihat ajalnya tidak lama. Maka di situ Rasulullah SAW menawarkan untuk masuk Islam. Aslim. Di saat ditawarkan aslim, dia melihat kepada ayahnya. Ayahnya kafir. Maka di situ ayahnya digerakkan oleh Allah SWT untuk mengatakan kepada anaknya, Ati Abil Qasim,
Ati Abul Qasim, turuti apa yang diinginkan oleh Abul Qasim Nabi Muhammad SAW. Maka saat itulah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam meninggal dunia, senang Rasul SAW sampai mengangkat tangan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Dari senangnya Rasul SAW. Dan ini yang diinginkan oleh Rasul SAW. Kita jangan melihat kepada orang kafir dengan hati benci, dengan hati yang hawa. Kita harapkan apa caranya mereka itu masuk Islam, apa caranya mereka itu bisa dapat hidayah dari Allah SWT. Kita duduk bersama mereka, ngobrol, nah masalah ya, siapa tahu kita bisa menjadi sebab, walaupun yang memberi hidayah adalah yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bisa menjadi sebab adalah pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang misi yang kita pegang sekarang ini, yang kita ambil. Nah, untuk dakwah kepada Allah SWT itu adalah fadilah dan maqam adim, pekerjaan dan tugas yang luar biasa. Sampai dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, laisa huna turuk aqwa rukun lil ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam wa da'wah ila Allah. Paling kuat untuk kita nyambung kepada Nabi Muhammad, untuk bisa hati kita ini nyantol, bisa terikat, bisa senang cinta kepada Nabi Muhammad, bisa selalu rindu kepada Nabi Muhammad. Yang paling kuat untuk mendapatkan hal tersebut dengan cara dakwah ilallah SWT. Kita tahu cerita Habib Ahmad bin Umar bin Smith, ya, bagaimana mendapatkan maqam kabir sampai ya tamik bin Nabi SAW yang qadatan. Tidak lain karena sebab itu, dakwah ilallah. Hanya mengajarkan sholat kepada orang, bagaimana cara berwudu. Dia duduk bersama mereka di jalanan, duduk bersama mereka di sawah, duduk bersama mereka di pasar, ya, didakwahi. Tidak harus dakwah di masjid, di sholat. Dakwah mereka untuk apa? Menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misinya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad cinta kepada dia. Tidak lama dia berdakwah, orang yang menjaga kuburan Rasul SAW selalu bertanya, aina Ahmad bin Umar bin Smith. Setiap ada orang Hadramaut, aina Ahmad, sampai betul-betul datang dan ditanya, apa pekerjaanmu? Kenapa kau tanya? Jaddukum daiman yaskurukum bikhair. Setiap Nabi Muhammad SAW menyebutkan, menceritakan orang wali, itu orang wali disebutkan beberapa puluh orang wali dalam satu majelis. Tapi kalau sudah menyebut kamu, satu majelis menyebutkan dan memuji kepada Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Dan ditanya apa? Dakwah ilallah. Cuma ya ngajarkan mereka sholat, bagaimana wudhu, bagaimana selesai ngerti paham, pindah lagi kepada orang lain. Ya, ini tidak harus memerlukan ilmu yang banyak, tidak harus hafal minhaj, tahqiq, tidak. Siapapun, bagaimana kita katakan, walaupun 3 bulan di pondok, walaupun hanya bisa ngajar ngaji, walaupun bisa hanya ngajar alif bata, ngajar sholat wudhu, kita lakukan. Jangan lupa, walaupun hanya seminggu sekali, walaupun mungkin 2 minggu sekali, yang penting jangan sampai kita teledor. Karena itulah yang diharapkan. Kalau kita tidak menjalankan hal tersebut, kita bisa dianggap murid yang durhaka kepada guru. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah murid durhaka kepada guru, Anda bakalan sukses. Karena kalau dikatakan kita durhaka kepada orang tua, itu masih diharapkan taubat. Bahkan kita durhaka orang tua meninggal, masih bisa diharapkan taubatnya walaupun orang tua sudah meninggal. Kita bisa ziarah, doakan terus. Tapi kalau guru yang kita durhakai, maka la tambuhu taubah al-battah. Tidak mungkin diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Nah, oleh karena itu yang diharapkan ya dari Abuya, daripada murid-muridnya, dakwah Allah. Anak sendiri pernah satu mobil dengan Abuya, kemudian berjalan di Pasuruan, dan di situ ada salah satu murid, ya, ada salah satu murid yang sedang mengajar di saat itu. Kita lewati, buka pengajian banyak, farhan Abuya, alhamdulillah seluruh murid anak ngajar, dia farhan, ketawa, senang. Ini yang diharapkan. Bahkan katanya beliau, anak mengharapkan dari murid anak, walaupun ngajar yang kecil-kecil, walaupun hanya ngajar kitab kecil, tidak harus banyak, itu yang diharapkan betul-betul. Nah, kita tahu bagaimana Abuyah dalam hal ini. Oleh karena itu, yang pertama, jangan sampai terledor berdakwah di Allah. Afdhalus shadaqah adalah as-shadaqah bil ilm. Wa afdhalus silah, silah bil ilm. Kita bersedekah, paling afdal sedekah dengan kita sedekah dengan harta. Kita mungkin berat mau sedekah dengan harta,
Tapi kita bisa sedekah dengan yang lebih afdal daripada harta kita, itu dengan ilmu. Kita bisa silaturahmi dengan silaturahmi yang paling afdal. Keluarga kita, ponakan kita, sepupu kita ajak, kita duduk bersama mereka, kita ajarkan ilmu kita. Tidak harus muridnya banyak, tidak harus mengajar yang kelas-kelas tinggi, tidak. Dakwah dengan cara apapun, bahkan dikatakan oleh Abu Yahmaliki pernah hadir pengajiannya, ta'limus shighar afdal min ta'limil kibar. Mengajar anak-anak kecil, Abu Yahmaliki mengatakan afdal min ta'lim as-shighar. Mengajar anak-anak kecil lebih afdal daripada mengajar anak yang sudah dewasa. Kita ngajar anak kecil karena kita ngajar dasarnya. Pertama kali ngerti bagaimana membaca Al-Quran, pertama kali ngerti bagaimana sholat, bagaimana wudhu, pertama kali di situ. Setiap sholat, setiap ngaji, setiap pahala terus mengalir kepada kita. Di situ loh perlu telaten mengajar anak kecil. Tapi di situ perlu kesabaran. Nah, oleh karena itu yang kita tahu dikatakan oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau kamu bisa menjadi sebab Allah memberi hidayah kepada seseorang, maka itu lebih afdal daripada kamu memberi sedekah. Itu artinya afdal ini min humrin na'am, ini seakan-akan lebih afdal dengan sedekah unta yang merah. Unta merah zaman dahulu ini kendaraan yang terbaik buat mereka. Jadi seakan-akan kendaraan terbaik di zaman sekarang, berapa miliar. Kita sedekah dengan sekian miliar masih lebih afdal kita sedekah dengan ilmu kita, beri nasihat kepada orang lain, masih lebih afdal itu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada ukhtirukum bi ajwadil ajwadil, Allah ajwadul ajwadil, wa ana ajwadu bani adam, wa ajwadu min ba'di rajulun alima ilman summa nasara ilman, atau kama qala. Akan beritahu kalian siapa zat yang paling dermawan. Allah zat yang paling dermawan. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala, aku adalah orang yang paling dermawan daripada Bani Adam. Setelah itu adalah seseorang yang mengetahui ilmu kemudian dia sebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dianggap yang paling dermawan setelah Rasulullah SAW. Jadi pahalanya luar biasa. Ya, itu yang pertama. Dan kedua, untuk tidak lupa ikhlas ketika berdakwah. Karena kalau kita berdakwah tidak ikhlas, pertama sia-sia, dan itu istihza kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwah, kita ngajar, kita pidato, kita penuhi undangan hanya kalau ada amplopnya, hanya kalau dipuji, hanya kalau dihormati. Tidak tahu bagaimana Abiyah dakwah di Pontianak, bagaimana kesusahannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana ikhlasnya. Ya, semua itu kita mengetahui masing-masing, mau baik itu dengan langsung, dengan cerita, dengan apa, layak fa'alaina. Nah, dan itu yang paling penting ketika kita mengajar, ketika kita berdakwah. Bukan paling penting kita mengajar dengan enaknya, dengan ibarah yang gampang difahami, dengan bahasa yang mudah dicerna, dengan kitab yang tidak. Penting ikhlas. Ya, kalau sudah kita ikhlas akan masuk ke hati. Oleh karena itu dikatakan kalau misalnya mereka makan uang yang haram, makanan yang haram atau subhat, susah untuk menerima nasihat. Tapi kuncinya bisa dengan ikhlas ad-da'i, ikhlas al-qail. Ketika kita yang memberi nasihat ikhlas, insya Allah walaupun makanan subhat yang mendengar atau mungkin juga haram, insya Allah dia ta'assar kalamuna. Ya, karena itu al-ikhlas penting. Kadang-kadang kita terkecoh dengan itu. Ketika kita terbujuk untuk dakwah, ya, selamatkan mereka, ayo ajarkan mereka, sebarkan ilmu. Di saat itu kita ikuti. Tapi setelah kita punya murid banyak, setelah kita punya majelis besar, setelah kita punya pondok mungkin, disitulah kita terlena. Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita merasa lebih baik daripada murid yang lain yang tidak punya pesantren, yang tidak murid banyak, tidak punya murid banyak atau tidak sebanyak dia muridnya. Atau mungkin kalamnya, muhadarahnya atau ngajarnya tidak sebaik kita. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain. Atau juga kita diundang, kalau kita diundang oleh orang yang biasanya memberi banyak, kita semangat untuk menjawabnya, oh ya akhir. Tapi kalau yang mengundang orang fakir atau mungkin kadang-kadang malah tidak memberi, waduh anak penuh jadwalnya ini. Lain kali aja kadang-kadang ya, mungkin tidak ada di antara kalian insya Allah. Ya. Tapi itu ini yang diharapkan ketika kita mengajar.
ikhlas. Jangan kita peduli bagaimana ikhlas. Dikatakan oleh mereka seperti ar-radi, seperti bayi yang sedang disusui. La yubali bil madah wa la yubali bil dam. Bayi yang disusui itu dipuji tidak farhan. Yang dicela juga tidak marah dia. Tidak susah. Karena bayi, tidak ngerti. Kita sebagai ustaz, sebagai dai, kita dipuji pidato kita dipuji ngajar kita. Tidak usah kita farhan, tidak usah. Buat apa kita farhan? Yang keluar pun itu sebenarnya dari Allah SWT, bukan dari kita. Yang keluar dari Allah SWT. Kita hanya digerakkan oleh Allah SWT. Jadi kalau ada yang memuji itu pujian untuk Allah, bukan untuk kita. Kita bergerak, kita punya ilmu dari Allah, kita digerakkan lidah kita oleh Allah SWT. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada orang yang mencela, ada orang yang mengomongi, wah kurang enak ya ngajarnya, wah pidatonya, wah, bikin ngantuk, males akhirnya, males untuk berpidato lagi, sedih, hawas dan sebagainya. Berarti kita itu dia tidak ikhlas dalam dakwahnya, dalam mengajarnya. Kalau kita seperti itu, ya, kan rodi seperti rodi. Nah, oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan siapapun, bahkan dengan murid sekalipun, jangan kita merasa lebih afdal. Kita katakan setiap orang yang kita lihat dia lebih afdal. Kalau dia orang jahil, ya mungkin orang jahil kita merasa lebih afdal. Nah, kita katakan orang jahil mungkin dia tak ngerti masih. Kita sudah ngerti masih maksiat kepada Allah. Kita tahu haram tapi masih maksiat. Kita pernah melakukan itu. Tapi dia masih jahil, mungkin tidak ngerti maksud kita Allah SWT. Ya, kalau orang yang bahkan kalau misalnya orang kafir pun kita katakan orang kafir ini bisa jadi dia nanti masuk Islam, dapat hidayah. Anda belum tentu masuk jadi muslim sampai akhir hayat. Bisa jadi sebelum meninggal, naudzubillah, su'ul khatimah. Dan jangan kita merasa aman dengan hal tersebut. Wah, tidak mungkin dalam hati ma'amina ahadun ala imani an yusra billah sulit. Tidak seseorang yang merasa imannya aman sampai mati, kecuali biasanya yang merasa aman itulah yang tercabut imannya. Dan kebanyakan yang tercabut imannya di akhir hayatnya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi akhir zaman. Ya, tambah akhir zaman tambah banyak orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, oleh karena itu hati-hati kita. Ya, kita tahu dalam sampai Huirul Latif ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Muhammad Haddad sampai mengulangnya 7 kali karena takutnya. Tawaffani musliman, doa Nabi Allah Yusuf padahal Nabi, tapi dia takut keluar dari agama Islam. Jadi apalagi kita ada jaminan dari Allah, tidak ada jaminan dari Rasul. Kita jangan merasa kita akan mati dalam keadaan Islam. Imamul Haddad Sahibul Ratib, dia takut di barzah dia disiksa sampai menangis. Ketika ditanya kenapa, anak takut, tidak ada yang jamin anak di barzah. Oh itu Imamul Haddad, tidak ada jaminan. Walaupun Imamul Haddad, walaupun Sahibul Ratib, walaupun kitabnya karangannya banyak, tidak ada jaminan. Semuanya di tangan Allah. Kita menjadi punya ibadah sebanyak apapun, kalau Allah mau masukkan kita neraka, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak ada jaminan dari siapapun. Oleh karena itu yang penting kita usaha untuk ikhlas dalam berdakwah. Dan ketiga juga untuk jangan lupa ya, jangan lupa dengan kebaikan daripada setiap guru yang mengajarkan kepada kalian. Habib Zain dan guru-guru yang lain, ya Abu Ya Habib Hasan. Nah ini kadang-kadang kita lihat sebagian murid ini kadang-kadang tidak pernah datang ke pondok, kadang-kadang tidak pernah ziarah, kadang-kadang alasannya tidak punya uang, padahal dia bisa punya HP, padahal dia bisa beli sepeda atau mungkin sepeda motor. Dia punya alasan, tidak punya ini, tidak punya itu untuk berangkat ziarah, untuk hadir hall. Kadang-kadang yang kita heran, dia bisa punya uang alasannya untuk hadir hall, tapi dia hadir hall di tempat yang lain, padahal jaraknya sama juga. Ini kan sudah keluar dari kaidah tasawuf. Kaidah tasawuf harus kalian jadikan guru kalian itu yang terbesar di hati kalian. Jangan melihat kepada orang lain lebih besar daripada guru kalian, siapapun itu kaidah. Ya Allah, tidak harus diucapkan dengan lidah tentunya, tapi di hati. Walaupun ada orang lain yang makamnya tinggi, masya Allah luas, ya muridnya banyak dan terus, tapi tetap ya kita hormati, bukan kita tidak hormati. Ini salah juga. Kadang-kadang menghormati guru tapi merendahkan yang lain, salah. Kita menghormati orang lain, guru kita hormati, tapi juga kita hormati guru yang lain, masyayikh yang lain, ulama yang lain, asatidz yang lain. Walaupun mungkin juga bukan guru kita hormati, tapi tetap yang dijadikan yang terbesar di hati kita adalah guru kita
yang mengajar kita bisa membaca, bisa sholat, bisa ngerti. Murabbi ruhi itulah yang terbesar. Jadi kadang-kadang hadir hal di sana, tidak hadir hal gurunya sendiri. Ini kan berarti menunjukkan dia ada yang lebih besar. Oh tapi dia orang wali, walaupun orang wali, tetap yang guru kalian yang ngajar itu lebih besar. Kan di Hadramut seseorang yang minal alawiyin, minas sadah, yang minas sadah, tapi dia keluar dari jalur, nggak belajar, hanya kerjaannya di jalan nongkrong. Sebagian sayyid kan gitu, nggak tahu di sini ada apa enggak, nongkrong di jalan ini. Akhirnya si penguasa di saat itu di tempat itu kasihan melihat ini sayyid, nggak pantas. Sayyid nggak pantas seperti itu. Sayyid pantasnya harus ngerti ilmu, harus ngerti bagaimana ibadah, bukan kerjaannya di jalanan. Akhirnya dipanggil, dimasukkan penjara beberapa hari. Masukkan penjara bukan karena mendolimi, tapi ingin memberikan nasihat. Setelah itu dilepas dengan syarat harus belajar, dikasih pakaian yang benar, bukan pakaian yang seperti yang dia pakai sebelumnya, pakaian yang tidak pantas dia pakai. Kasih benar nih, ini pakaian kakek ente, ini pakaian kakek-kakek ente seperti ini. Kakek kan belajar sampai dapat hidayah dan sampai pintar jadi orang alim. Bahkan sampai ngajar dakwah di mana-mana. Ketika ngajar, sering ngajar, dia baca Fatihah. Sebelum dia baca Fatihah untuk Zainal Faqih, dia bacakan Fatihah untuk Sultan itu, penguasa itu. Ketika dia itu kok dahulukan dia. Anak dapat hidayah karena dia. Kalau karena dia, anak tidak menjadi seperti orang sekarang ini. Kalau kita tidak seperti itu, bukan karena guru-guru kita tidak mungkin seperti ini kan. Ya, kita harus ingat itu kebaikan orang lain. Jangan pernah kita lupakan kebaikan orang lain. Ahlul fadl la yansa fadlahum. Tidak pernah melupakan orang lain, itu menandakan kemuliaan seseorang. Dan tidak harus yang hatta walaupun guru yang pernah hanya ngajar alif ba ta aja, jangan pernah melupakan jasanya walaupun hanya mengajar alif ba ta. Ya kan Sayyidina Ali Al-Khawas, guru besar di Mesir, wali min auliya ila terkenal, gurunya Imam Sya'rani. Yang ketika berjalan dengan tunggangannya, kudanya, kemudian di saat di tengah jalan melihat seseorang yang tua, bajunya depan jamping, orang tua biasa. Tahu-tahu Imam Ali Al-Khawas yang terkenal kalau jalan di mana-mana orang taruh lidahnya untuk diinjak cari barokahnya. Ini turun dari tunggangannya menghormati orang tua tersebut. Dia cium tangannya, dia cium kakinya. Heran Imam Sya'rani, ini siapa orang tua ini? Orang jalanan seperti itu dicium sama Imam Ali Al-Khawas. Setelah dipaksa untuk naiki tunggangannya, kudanya. Ditanya, siapa ini? Ini guru anak yang pernah ngajari anak baca Quran. Itu tidak pernah lupa. Orang yang mulia tidak pernah lupakan jasa orang lain, apalagi jasa gurunya sendiri. Ya, oleh karena itu jangan pernah melupakan jasa guru kalian. Siapapun guru kalian, hormati, cium tangannya. Jangan pernah merasa sombong, merasa tidak, guru kalian tidak mengharap dicium tangannya. Ya, guru kalian tidak pernah mengharap, tapi yang diharapkan adalah murid yang mencium guru. Sebagaimana dikatakan man ahabba an yatamassalan nas lahu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Bukan kalau berdiri menghormati orang lain, berdiri itu siap-siap tempatnya di neraka. Itu bagi yang dihormati, dia senang dihormati seperti itu. Tapi bagi orang lain diharapkan untuk berdiri menghormat. Gumuli sayyidikum, kata Rasulullah SAW ketika datang ke Nusa. Ya, kita diharapkan menghormati orang lain, apalagi guru kita, orang tua juga kita hormati dengan bercium tangan, dengan berdiri, walaupun orang yang dihormati tidak mengharapkan hal tersebut. Tapi sebagai murid hormati siapapun itu, walaupun hanya mengajar sedikit daripada ilmu. Ya, kemudian juga yang keempat yang tidak lupa yang kita ingatkan kepada kalian juga, ketika kalian mengajar, yang tentunya ada jangan ngawur lah, atau ada murojaah. Jangan merasa alim, jangan merasa anak sudah alim, nggak perlu murojaah lagi. Rajin murojaah sebelum ngajar. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak siap, pertama kalau kita tidak siap ngajar, nanti kita mau menjelaskan bingung, akhirnya terpaksa mau berhenti juga tidak enak, mau tidak dijelaskan juga sudah kadung, ngawur akhirnya. Yang kedua juga, kita tidak sempurna mengajarnya kalau tanpa murojaah.
Kalau kita murojaah kita ingat, walaupun mungkin kita faham sebelumnya, ngerti, tapi akan kita ingat dan kita bisa sebarkan kepada orang lain lebih sempurna faedahnya. Jadi la tastahil. Walaupun dia sudah merasa alim, tetap kita murojaah. Apalagi kalau ditanya tentang masalah, jangan hati-hati. Ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum alal nar. Berani berfatwa, berani masuk neraka. Ya, dahulu orang-orang dahulu ini sampai tidak berani untuk memberikan fatwa kalau masalah itu sudah lewat 3 hari lebih tidak pernah dibaca di kitab. Jadi kadang-kadang kita setahun aja sudah berani, jangan 3 hari. Kalau mereka 3 hari lewat tidak baca di kitab, takut masih jangan-jangan lupa, jangan-jangan salah, jangan murojaah lagi. Imam Malik kita tahu murojaah dulu. Ada yang ditanya, ada seseorang yang tanya, ya Imam, ya Syekh, gimana ini? Ana suruh melihat seseorang yang mabuk, kemudian kita katakan ente ini kok mabuk? Demi Allah, kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam perut ente yang lebih jelek daripada khamr, istri anak berarti tercerai. Dia bingung kemudian, apa benar ini ucapan anak ini? Tanya Imam Malik, betul apa enggak, apa tercerai? Apa ada sesuatu yang lebih jelek daripada khamr? Yang ditanya ke Malik. Apa katanya Imam Malik? Ya tunggu, datang 3 hari lagi, anak mau murojaah dulu. Ini Imam Malik. Wah, ini kayaknya tercerai itu ya. Kalau kita kan seperti itu, apalagi ditanya di depan umum, ya muskilah itu. Ini yang kita khawatirkan. Kalau tidak murojaah seperti itu akhirnya. Tapi kalau kita murojaah, kita bisa minimal lebih siap untuk menjawab. Jawabannya apa? Ya, Imam Malik tanya, ternyata katanya Imam Malik, tidak. Kamu tercerai. Kenapa? Karena sebenarnya ada sesuatu yang lebih jelek. Apa yang lebih jelek? Riba, makan riba lebih jelek daripada makan khamr. Karena Allah SWT mengizinkan orang yang makan riba untuk berperang kepada Allah SWT. Ba'danu biharbin minallah, ayo perang sama Allah. Berarti itu sudah tanda Allah sudah luar biasa murkanya kepada orang tersebut sampai diajak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala kulli hal, maksud daripada tujuan itu kita tahu juga Imam Malik berapa masalah, 48 masalah ditanya, hanya berapa belas aja yang dijawab. Yang lainnya dikatakan wallahu a'lam bahwa Imam Malik. Nah, jangan berani-berani berfatwa. Jangan berani-berani kalau tidak jelas, lebih baik kita katakan wallahu a'lam. Oh, tunggu anak murojaah lagi. Insya Allah. Ya, kecuali kalau dia pasti yakin baru baca baru. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri. Insya Allah bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.